Shalom Elohim, Bapak Ibu semua, teman-teman yang baik hati. Saya berdoa dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna ada dalam Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Puji Tuhan atas dukungannya selama ini telah memberkati pelayanan ini, dan biarlah ini menjadi berkat besar bagi setiap pemirsa ya yang menonton atau menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berbahagia kita bisa berjumpa dengan kesaksian Ibu Esther. Ini luar biasa, sungguh sangat memberkati dan sangat mengharukan karena sedari kecil beliau telah mengalami rumah tangga yang berantakan karena bapak ibunya bercerai. Lalu beliau terpaksa harus memilih mengikuti agama ibundanya. Namun apa daya, ketika beliau mengikuti pendidikan di sekolah Islam, juga masuk ke dalam pondok pesantren, beliau merasa tidak cocok dengan ajaran daripada agamanya yang lama. Terutama masalah kebencian terhadap keluarga atau orang tua yang tidak seiman dengan dia, dengan agamanya yang lama. Itu sungguh sangat membuat beliau kacau, bingung, dan gelisah dengan dirinya sendiri, sehingga beliau memutuskan untuk mengikuti agama bapaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Awalnya tidak pernah terpikirkan untuk saya bersaksi. Kalau dulu-dulu sebenarnya pernah bersaksi, tapi tidak untuk yang satu hal yang ini ya. Banyak kejadian dalam kehidupan, cuman ini yang dikatakan murtadin. Nah, kata-kata dari awal murtadin saya mendengarkan ini begini, apa iya? Apa iya? Ternyata saya mulai kecil sudah ikut Tuhan Yesus. Orang tua saya sudah ajak saya untuk ke gereja. Tapi benarkah saya ini seorang murtadin? Nah, ini jadi sepanjang beberapa jam yang lalu saya sempat mengatakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi murtadin dari saya? Ternyata puji Tuhan, saya dapat hikmat dari Tuhan bahwasanya ya, saya kecil memang dari keluarga Katolik yang backgroundnya bukan Katolik. Dalam keluarga saya, orang tua saya sempat bercerai dan papa saya tetap untuk menjadi seorang Katolik dan mama saya untuk kembali ke Muslim. Saya anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara dan saya anak paling kecil. Pada umumnya seorang ibu pasti sangat kehilangan dengan anak-anaknya. Dan ibu saya memilih saya sebagai anak yang terkecil dan anak perempuan satu-satunya dari keluarga saya. Jadi saya dibawa sama ibu saya untuk tinggal bersama dan saya terpisah dari bapak serta kedua kakak saya yang laki-laki. Saya di sana, saya diperkenalkan memang keluarga besar dari ibu saya adalah seorang muslim taat. Mereka juga kebanyakan sudah haji dan hajah lah. Ya, bahasa kerennya sekarang tuh umi. Nah, dengan Abi Umi, berjalannya waktu, ya, Abi Umi ya, sis ya. iya, Abi Abi Umi gitu Umi. ya. Ah, Betul. Abi bapakku, Umi ibuku. Artinya kan seperti itu ya. Salah kaprahnya aja. Nah, setelah betul. itu saya mau enggak mau saya harus mengikuti ibu saya yang untuk menjadi seorang muslim, mengajarkan saya untuk sholat, bahkan mengaji juga ya. Yang awalnya seharusnya di usia kelas 4 SD pada umumnya sudah anak-anak tuh sudah baca ini ya, juz amma waktu itu. Nah, kalau Jus saya masih ama belum, saya dia, ya juz amma kalau ama dulu. Kalau hafalan sekarang kan ya. bahasanya iya, surat-surat pendek itu. Nah, kalau saya ini jadinya gini, kok saya besar sendiri ya? Saya masih alif ba ta. Itu aja sih belum hafal. Udah di situ tuh ketidaknyamanan tuh hadir.
kok nggak enak, pagi subuh harus bangun, nanti sholat, siang sholat, nanti agak sore sholat, malam lagi sholat lagi, kan gitu. Jadi, ibadahnya itu selalu gitu. Oh, setelah berjalannya waktu bagi saya itu adalah hal yang terbaik, kepercayaan yang terbaik bagi saya, agama yang terbaik bagi saya. Karena apa? Kami dituntun untuk memuji Allah setiap waktu. Sambil berjalannya waktu, saya sudah masuk SMP, saya diputuskan untuk, masuk di sekolah di pondok pesantren. Nah, dari situ saya malah kelabakan lagi. Aduh, saya yang hanya bisa baca apa, turutan ya, turutan itu yang alif ba ta itu, abata gitu itu. Dan Oh, seusia ikro ya. SMP Kalau Iqra sekarang ini sekarang, namanya kalau ikro sekarang ya, Iqra, ikro jilid betul satu ya, kalau sekarang gitu Iqra, ya. Betul ya. betul Yes. betul betul sekali. Karena saya waktu ngaji itu banyak bolosnya, jadinya nggak naik-naik tingkat begitu di pondokan itu semua lulusan MI, Madrasah Ibtidaiyah, dan semuanya untuk surat-surat pendek mereka wes jago banget. Kalau saya cuman bisa Al-Ikhlas, An-Anas itu saja. Dan selebihnya saya nggak bisa. Setelah itu saya di pondok, saya belajar karena pondok itu juga ada pelajaran umum ya. Untuk pelajaran umumnya saya rasa enggak jadi masalah, dan saya orangnya sebenarnya tidak pantang menyerah. Pada awal saya masuk pondok, saya merasa nyaman, banyak teman, banyak yang memberikan saya pengarahan, belajar mengaji, baca Al-Quran, yang begini-begini. Nah, sampai di akhir saya menemukan pelajaran yang sangat membuat saya sedih, yang membuat saya bertanya-tanya pada Tuhan, ini begini, eee, apapun keluargamu ataupun orang tuamu, jika mereka tidak seorang muslim ataupun muslimah, mereka bukan saudaramu. Oh, seketika itu di hati saya gini, sejahat itukah saya? Saya tidak mengatakan sejahat itukah kepercayaan mereka, bukan. Sejahat itukah saya? Karena, background bapak saya ini bukan seorang yang jahat. Bapak saya ini bahkan orang yang penuh kasih. Kok sejahat itu saya sampai tidak mengakui beliau sebagai ayah ayah kandung saya, gitu. Nah, dari situ mulai mulai ada pelajaran yang masuk, ini dikatakan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Wah, ini malah tidak cocok lagi. Lah, kenapa? Melenyapkan nyawa orang, membuat depresi orang itu merupakan jihad. Seingat saya pada tahun 96, iya, waktu itu saya mondok itu tahun 96, di kota itu banyak sekali, wanita-wanita Nasrani, terutama usia-usia masih belia ya, mereka itu maaf mungkin ini agak kasar ya, diperkosa dengan, eee, santri-santri ya. Ya kalau saya ngomongnya santri ya, pokoknya, eee, orang muslim dewasa itu tadi, mereka mau menikahi, jadi ada yang depresi untuk sampai mempertahankan iman, mereka depresi. Karena ada yang sampai hamil, ada yang nggak dinikah, kan begitu. Nah, mereka mau menikahi yang sudah di ini, jika mereka mau pindah agama. Di situ itu pada saat itu berita di pondok itu mereka sangat bangga bisa melakukan seperti itu, dan saya merasa kok kejam banget ya sampai seperti itu. Saya merasa ketakutan, ketakutan sekali. Karena apa? Apa yang diajarkan? Apa memang harus seperti ini? Nah, itu mulai dari titik aman saya,
mulai berbalik. Cuman awalnya saya cuma berpikir, ya sudah, saya cuman bisanya mondok di sini, saya bisa sekolah di sini karena ibu saya yang membiayai. Saya nggak berdaya apa-apa. Saat itu masih ada telepon ya, masih telepon rumah biasa. Itu saya masih ingat betul telepon rumah bapak saya itu, saya telepon. Saya katakan, Pak, saya kangen. Saya katakan seperti itu. Lalu bapak saya itu, ya nanti kapan-kapan kami main ke sana. Dan itu pun terjadi. Bapak saya ke sana dengan istrinya dan tidak diperkenankan untuk masuk. Karena apa? Karena beliau tidak memakai jilbab waktu itu. Saya ingat, tidak pakai jilbab, jadi tidak boleh masuk. Saya menemui beliau di luar. Di luar itu pun saya tidak hanya keluar seorang diri, melainkan ada 2 teman saya yang menungguin saya. Entah, tidak tahu maksudnya bagaimana, nggak paham itu. Sudah di situ lagi, lah kan kalau begini saya mau ketemu dengan orang tua saya saja, saya harus ditungguin, harus dimata-matain, bahkan nggak pakai jilbab pun nggak boleh. Nah, sudah dari situ mulai mulai terus di dalam batin saya ini saya tetap nih untuk mereda. Tuhan, saya apa memang harus menerima seperti ini? Kalau itu bahasanya ya Allah gitu ya. Waktu itu ya Allah, sampai sebegininya kah saya ini? Di dalam hati kecil saya sangat bertentangan sudah. Sampai akhirnya berjalan 1 semester, pada semester kedua saya putuskan, Pak, saya harus keluar dari pondokan ini. Saya tidak bisa kalau harus terus di sini. Terus bapak saya ngomong, khawatir jadi ninja, kata dia. Jadi ninja itu maksudnya saya harus pakai cadar, harus pakai jubah panjang, tanpa harus kelihatan yang pada umumnya yang sekarang sudah banyak orang lakukan ya, pakai itu. Iya, saya harus keluar dari sini. Kenapa? Dengan sabarnya bapak saya, dengan kasihnya bapak saya katakan, toh pun sekolah sama loh, semua sama. Saya tidak mampu seperti ini pelajaran. Pelajaran itu kalau dipelajari itu dengan mudah. Bapak saya mengatakan memberikan saya wawasan banyak sekali dengan bahasa kasihnya. Itu yang membuat saya. Loh, bapak saya yang penuh kasih membimbing saya dengan kasihnya, sedangkan di sisi lain saya harus diajarkan untuk tidak mengakui beliau. Nah, dari situ akhirnya sudah saya tunjukkan nilai saya. Nah, ini loh Pak, nilai saya ini sudah jelek, saya sudah nggak mampu. Saya begitu, saya pakai senjata seperti itu. Akhirnya ya sudah, kalau memang kamu mentok sudah nggak mau lagi di sini, baik Bapak pindahkan ke sekolah. Jadi setelah itu saya pindah balik ke kota asal saya di sekolah tapi tetap masih di madrasah sanawiyah ya, yang masih sekolah Islam itu. Di situ saya tinggal bersama bapak saya yang keluarga Katolik ya. Jadi kakak saya, bapak saya, dan istrinya itu mereka Katolik, hanya saya dengan pembantu saya yang Muslim. Di situ tampak sekali ya, kasih Allah itu gini. Jadi di saat pagi, subuh, ya namanya bangun subuh di usia anak-anak itu kan paling males. Itu loh, bapak saya ngetok pintu saya itu pun nggak teriak-teriak. Dia ketok, bangun, ayo, bangun Esther, sudah subuh. Saya masih belum bangun. Dia ketok lagi, ayo bangun, sholat subuh. Sampai saya bangun baru bapak saya sudah setelah itu. Sampai sebegitunya. Pada saat puasa Ramadan pun juga begitu.
Dia membangunkan saya untuk sahur, dia menyiapkan saya untuk berbuka puasa setiap hari seperti itu. Nah, di sini loh, Tuhan mulai mengulik hati saya. Cuman saya gini, saya berpikirnya begini, ya kan memang bapak saya ini orangnya sabar. Dasarnya bapak saya ini orangnya sabar. Ya, akhirnya begitu. Setelah tetap saya sekolah waktu itu tetap di sekolah Islam. Sekolah Islam itu liburnya hanya pada saat hari-hari besar agama Islam. Selebihnya masuk. Nah, di sini lagi. Gimana toh semuanya pergilah kok saya ini tidak. Itu pemikiran konyol ya seorang anak. Intinya awalnya seperti itu. Sampai akhirnya saya lulus sanawiyah. Saya katakan ke bapak saya, Pak, saya mau masuk SMA Katolik. Loh, lah kenapa nggak ke Aliyah saja? Enggak, bukannya sudah ringan, kan nggak seberat di pondok. Oh, enggak, saya mau sekolah di sekolah Katolik saja, biar sama dengan kakak-kakak saya yang lainnya. Nah, di situ bapak saya sudah enggak ini ya, enggak menentang. Dan dia tidak mempertanyakan, kenapa, apa kamu pengen masuk Katolik lagi atau gimana? Enggak. Ya sudah, kalau memang kamu seperti itu, oke. Saya didaftarkan di sebuah sekolah Katolik. Dari situ mungkin bisa dikatakan sepanjang sejarah berdirinya sekolah SMA itu ya, sampai dengan saya, ini adalah lulusan sanawiyah yang masuk di di SMA Katolik sepanjang perjalanan, enggak tahu kalau saya. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri untuk ngomong ke bapak saya, Pak, saya mau kembali ke Katolik. Bapak saya katakan, sudah dipikir? Sudah. Kamu enggak ingat? Kamu enggak takut? Apa kamu sudah siap hati? Bapak saya mengatakan seperti itu. Dalam 1 tahun saya di pondok, waktu liburan pondok itu saya sempat pulang, nenek saya berangkat di haji. Walaupun di pondok hanya hitungan 1, 2, 3 bulan, saya sudah pandai mengaji, saya sudah pandai untuk mengartikan, bahkan berbahasa Arab pun saya sudah bisa waktu itu. Jadi mereka mendaulat saya untuk memimpin doa tahlil, Yasin dan tahlil setiap hari selama nenek saya berada di Tanah Suci, Mekah waktu itu, waktu naik haji itu. Sudah, apa kamu sudah dipikir? Nah itu jadi saya kembali lagi. Jadi mulai ini lagi, mulai goyah lagi. Saya untuk mau kembali itu, saya goyah. Iya ya, kalau saya dibully, terus kalau saya apa ya, kalau bahasa saya itu disiwak, nggak diwawu itu apa. Nah disiwak sama keluarga-keluarga mama, kebetulan keluarga mama itu kan keluarga besar. Dan saya dulu tinggal dengan mereka, mereka baik dengan saya, terus kalau akhirnya saya dijauhi gimana? Saya nggak ada saudara cuma laki-laki aja. Nah itu mulai iman saya mulai ini lagi. Terus pada akhirnya sampai bapak saya meninggal, saya masih Muslim. Saya masih belum kembali. Setelah beranjak saya dewasa, saya sudah lulus sekolah, saya bekerja, saya berpikiran, Tuhan, aku ini loh, pengen banget. Keinginan untuk kembali ke Tuhan ini loh sudah lama loh Tuhan. Tapi kok selalu gagal. Lalu kakak saya yang nomor 2 itu katakan, bukan kamu yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Dia katakan seperti itu. Iya, memang benar. Apa iya? Saya di dalam hati saya seperti itu.
Saya sudah menggebu-gebu, saya pengen ke gereja lagi, saya pengen kembali lagi. Tapi di akhir itu surut lagi. Pengen menggebu-gebu lagi, surut lagi. Sampai akhirnya saya katakan begini, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya, Tuhan pilih saya, Tuhan tunjukkan saya. Jadi saya ingin Tuhan mengabulkan keinginan saya. Jika saya membina rumah tangga dalam keluarga Muslim, pilih saya yang terbaik. Begitupun sebaliknya, jika memang Tuhan izinkan saya untuk membina rumah tangga untuk menjadi keluarga Katolik, Tuhan tuntun saya. Di situ di dua pilihan. Di dua pilihan yang saya berpikir apa ya mungkin. Di hati kecil saya tidak mau loh Tuhan. Ya kalau ibu saya ngomong kamu nikah di KUA, saya tidak mau loh Tuhan, saya nikah di KUA. Begitu. Tapi saya ini waktu itu saya ketemu dengan dua orang laki-laki ini yang menurut saya mereka berdua adalah Muslim dan yang satu pasti saya tahu dia Muslim. Ya sudahlah, bagaimanapun juga keinginan saya kuat dari situ. Tuhan saya tidak mau, saya takut kalau saya harus seperti ini. Aku pengen kembali, saya mau Tuhan kembali ke Tuhan. Saya mau ke gereja lagi. Saya sudah sudah saya pasrahkan lah ke Tuhan. Saya pasrahkan. Sudah Tuhan, ya mungkin di antara dua pilihan ini, Tuhan mana jodoh saya, tapi saya pengen kembali kepadamu Tuhan. Kalau waktu itu kan saya masih Muslim ya. Saya masih Muslim, saya lakukan sholat istikharah untuk memilih dua pilihan. Ternyata salah satunya mundur teratur tanpa ada tanpa ada keputusan yang bagaimana enggak. Nah, di suatu ketika itu Tuhan izinkan untuk teman laki-laki saya yang satunya ini. Dan beliau yang saya kira dia dari keluarga Muslim itu sempat ini juga ya, waktu kami mau saya ke mau lamaran gitu ya kan gini. Orang tua harus kenal dulu. Masa mau ngelamar enggak tahu mana yang dilamar. Nah, di situ saya baru ungkapkan. Kalau memang kamu serius dengan saya maunya kita menikah secara Katolik. Bagaimana dengan kamu? Dia jawab sembarang. Artinya gimana sembarang? Ya sembarang aja, pokoknya saya ngikut. Sembarang saya ngikut gimana? Ya enggak apa-apa. Nah terus bagaimana dengan keluargamu? Saya katakan seperti itu. Ya enggak apa-apa dia katakan. Jadi yakin kita mau nikah untuk secara Katolik? Ya enggak apa-apa, sembarang. Kan yang penting kamu bisa ini membimbing aku. Rasanya seperti itu. Oke. Jadi beberapa hari ke depan akhirnya saya bertandang ke rumahnya. Saya berkenalan dengan orang tuanya, berkenalan dengan ibunya waktu itu. Awalnya saya enggak tahu, masih belum tahu waktu itu. Jadi saya memperkenalkan diri karena saya enggak perlu menjelaskan bahwa saya harus untuk menikah secara Katolik, enggak perlu saya jelaskan. Dan cuma tanya, oh kamu namanya siapa, anaknya mana, rumahnya mana, gitu aja, sudah beres. Setelah itu saya berpamitan untuk pulang. Nah, di saat saya pulang, saya mau keluar, saya mau melangkah ke pintu, di atas pintu itu ada gambar Tuhan Yesus amat sangat kecil sekali.
amat sangat kecil. Lalu saya katakan seperti ini, siapa di sini yang Kristen? Saya kan paham mana gambarnya Bob Marley, mana gambarnya Tuhan Yesus kan? Seperti itu. Ya semua dia katakan seperti itu. Maksudnya semua? Iya, semuanya. Semuanya Kristen dia katakan seperti itu. Jadi beliau adalah anak dari pasangan suami istri dari kita JW. Gitu. Jadi akhirnya Tuhan, inikah jalan yang harus saya lalui untuk kembali kepadamu. Penantian saya harus cukup lama. 8 tahun kerinduan saya untuk kembali kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan suami saya yang saya kira awalnya dia seorang muslim. Karena siapa yang mengira kalau dia itu seorang Kristen. Karena teman-temannya semuanya itu muslim taat, hanya dia saja yang saya tahu. Dia semua temannya masuk ke masjid, dia enggak gitu aja. Nah, di situ. Jadi jalan Tuhan itu melalui penantian saya 8 tahun dan saya diketemukan dengan suami saya sehingga kami boleh menikah secara Katolik. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sis Esther, luar biasa ya perjalanan Sis menemukan jalan pulangnya ini. Ini bukan kesaksian yang kaleng-kaleng ini ya. Masalahnya sudah pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren juga ya teman-teman ya. Pastinya di situ kita bisa bayangkan ya, begitu banyak sudah pengajaran-pengajaran dari Islam ya yang sudah Sis Esther dapat. Tapi luar biasanya Sis Esther masih menggunakan hati nuraninya untuk mendengarkan panggilan Tuhan yang luar biasa. Ya, untuk Pak Serap, Pak Serap, Pak Serap. Shalom, Bro Senopati. Saya Iya. standby ini memang apa ya, hal yang luar biasa ya. Dulu seperti yang disampaikan tadi itu pergumulannya tidak mudah. Nggak mudah ya. Iya, seperti Sis Esther ini kan melakukan segala sesuatu hal itu dengan paksaan. Kamu harus, kamu harus, dan itulah yang diterima dari orang tua. Otomatis kalau kita bertolak belakang dengan orang tua, sedangkan Allah sendiri juga mengatakan hormatilah ayahmu, hormatilah, itu bentrok sekali. Nah, ya. Iya betul betul Pak Serap, betul ya. Oh Pak Serap, kita tanya nih. Saya tadi sedikit apa ya, ada satu jeda ya, yang dimana saya itu kurang ngehnya gitu. Sewaktu Sis Esther itu menjalankan rutinitasnya yang katanya itu sebenarnya sangat membosankan, tapi kok lalu dia mengatakan ya udah menikmati ya, menikmati. Lalu dia mengatakan rutinitas agamanya inilah yang paling benar dan agama inilah yang paling benar. Itu gimana sih Sester itu? Itu apakah itu karena ya sudahlah terpaksa harus lakukan seperti itu. Memang monoton enggak apa-apa. Pokoknya ini agama yang paling benar. Apakah seperti itu sih Sester? Silakan sih. Ya, yang pasti saat itu kan usia saya masih anak-anak, saya masih banyak tergantung pada orang tua saya dan orang-orang di sekeliling saya melaksanakannya juga karena mereka muslim taat ya. Jadi mereka melaksanakannya dengan riang gembira. Lalu saya katakan kenapa tidak dengan saya? Jadi gitu, saya harus berdamai diri dengan diri saya. Oh, Dibilang males ya artinya males. Jadi malas ya. melo-melo antok istilahnya begitu ya. Jadi Rubuh gedang ikut-ikutan. ya. Rubuh gedang gitu Iya, ya. Patut kubyuk gitu ya iya, kalau orang Jawa bilang ya. iya betul. Ayo ngaji-ngaji, berangkat. Ayo sholat-sholat, berangkat. Kan gitu. Jadi eh ya masih usia anak-anak itu nyamannya di situ banyak teman. Nah,
Kalau banyak Oh, iya. teman dulu kalau masih Katolik mau sekolah aja pelajaran agama harus di tempat yang sempit, di lorong yang cuma satu baris kan gitu ya dulu ya. Beda ya kalau pelajaran agama Islam kan di kelas karena mayoritas toh lah kita Oh minoritas iya, kan sedikit. mayoritas. Nah, waktu itu kan seneng oh, temennya banyak lah daripada cuman berdua aja waktu dulu saya waktu SD itu yang Kristen satu Kristen saya Katolik itu cuma berdua aja Itu gitu. sis itu Iya, dulu itu ayat apa surah yang paling dihafal sampai sekarang nggak hilang itu apa kira-kira? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Hmm, Al-Fatihah. Surah sama pendeknya apa? iya. Apa surah pendeknya yang sering di Yang qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, Al-Ikhlas itu ya, Al-Ikhlas Al-Fatihah, betul Al-Ikhlas. iya. Oh iya iya iya. Kalau Pak Serap nih nggak ngerti kayaknya. Ah, Itu Kalau nggak saya apa-apa ya. belas gadas nggak tahu kalau saya. Ya Allah, nggak ngerti ya. Ya. Jadi sis nih i- ya, bisa tanya lagi nih, tanya lagi. iya, Tadi sis sedikit menyinggung pengajaran atau mungkin ini apa ya yang diceramahkan sama ustadznya atau gimana tentang ini loh. Tadi sis menyinggung membenci orang tua walaupun orang tua itu ya pokoknya yang di luar Islam gitu. iya. Gitu ya. Jadi pembelajaran awalnya itu kan gini. Jadi mana muhrim dan tidak muhrim. Muhrim dan Muhrim, tidak muhrim muhrim kan itu begitu ya. mahram, mahram itu keluarga ya. Mahram. Iya, betul sekali. Mahram itu keluarga, garis keluarga. Jadi, Hmm. nah ya itu dari situ. Nah, terus kalau saya nggak ada bapak saya, terus saya munculnya dari mana coba? Istilahnya kan seperti itu. Walaupun saya Hmm. masih kecil, saya kan berpikirnya begitu. Kalau nggak ada bapak saya sama ibu saya, terus saya munculnya dari mana? Kan begitu. Itu Wah, yang ini menjadi pertentangan saya. kayaknya mengingatkan saya ini sis, mengingatkan saya di ya teman-teman muslim yang lain bisa buka juga ya. Ini, aduh, ini ya di surah At-Taubah ayat 23. Mungkin ini yang jadi dasarnya ya. Boleh saya bacakan sis ya? Atau sis mau bacakan? Wah, saya enggak Ya, bawa tadina amanu Qur'annya. alaikum. Ya itu ya, yang seperti itu ya Iya. dikatakan seperti ini. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, ya, jika mereka lebih mencintai kekufuran atau keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dikatakan di sini tadi, yaitu bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung. Karena apa? Mereka itu dikatakan mencintai kekufuran atau keimanan. Berarti berbicara tentang keimanan, iman yang berbeda, ya. Dikatakan Iya. di situ seperti itu. Itu ada di At-Taubah ayatnya 23, ya. Jadi jelaslah itu akan memiliki kaitan juga di Ali Imran 28, ya. Jadi jelaslah memang apa yang disampaikan Sis Esther betul. Bahkan orang tua kalau memang berbeda keyakinan, berbeda iman, ya kamu akan dibilang orang yang zalim dan itu tidak boleh kamu jadikan pelindungmu. Kamu tidak boleh menjadikan mereka ini orang-orang yang seperti halnya aulia. Ya, ada itu ya aulia yang waktu itu aulia itu diperuntukkan untuk umum, tetapi di sini ada pernyataan tentang saudara-saudaramu dan bapak-bapak, ya, artinya keluarga dekat, mahram, karena mereka berbeda iman, Beda. ya. Itu yang Iya, mendasarinya ya sis ya, betul ya sis ya. betul. Betul, ya. Ya, jadi pengajaran seperti itu yang sis lalu berpikir kok bisa gitu ya. Iya, berpikir berpikir keras saya waktu itu. Karena kalau boleh jujur, bapak saya itu orangnya penuh kasih.
berbeda dengan mama saya yang temperamental, yang menurunnya ke saya ya. Jadi saya juga masih banyak kekurangan walaupun saya sudah ini ya. Kalau jadi antara bapak dengan ibu saya itu dua sisi yang berbeda memang. Ya, Oh, makanya kenapa anak-anak lebih memilih ikut ke bapak daripada ke ibu. Ya itu tadi karena bapak saya penuh kasih. Sudah dari situ tuh sudah terlihat sebenarnya ya. Tuhan itu sudah tunjukkan ini loh kan bapakmu seperti inilah. Yo, di hati saya gini, orang yang begitu penuh kasih kok saya benci nih gimana? Bahkan saya itu apa ya? Halal untuk membunuhnya loh. Bagaimana? Pernyataan seperti itu lagi yang bikin se-ekstrim saya itu ya. malah iya, Hmm. Iya, iya. Memang ini ya, memang ini harus dipikirkan matang-matang. Dan lagi tadi sih saya juga sedikit apa ya mendengar sedikit memikirkan perkataan sis dengan keraguan sis. Apa sih kenapa sih saya ini bisa dikategorikan sebagai murtadin kan gitu ya tadi ya. iya, Dan lagi kenapa sih kok saya masih ragu apakah saya murtadin atau tidak. Masalahnya saya ini kan dari kecil sudah Katolik tapi anak-anak ikut ikut Islam ya dipaksa untuk Islam lalu saya menjadi pengikut Tuhan lagi. Nah, pengertian kata murtadin ya. Murtadin itu seseorang yang keluar dari keimanan lamanya ya, keimanan lamanya artinya kenapa lebih condong ke Islamnya menjadi pengertian iman yang lama ya. Satu hal yang diperhitungkan dalam pengertian beragama seseorang itu kalau sudah akil dan balik betul sih ya. benar, Akil artinya dia berakal ya sudah bisa menentukan benar dan salah. Masa itu kan sis sudah kalau waktu sis keluar dari kekristenan sis kan tidak tahu apa-apa betul ya. iya, Tapi setelah sis menjadi seorang Islam sis mulai mempertimbangkan benar dan salah sesuatu yang baik dan tidak. Nah, di situ ya kebenaran dalam beragama itu. Ya, makanya di dalam kesaksian murtadin ini kesaksian yang betul-betul didasari dari kebenaran dalam beragamanya. Disebutnya murtadin karena sis pada saat bisa menentukan mengambil keputusan untuk murtadinnya. Shalom, shalom, shalom. Bagaimana Bro Iya, Senopati? Ini ya. kesaksiannya kan sangat luar biasa loh. Dari yang dibawakan, yang disampaikan oleh Mrs. Esther ini. Karena saya tadi kan bilang, pergumulannya ini tidak sekali, berkali-kali dan bertahun-tahun. Itu kalau orang tidak kuat, waduh, stres itu bisa. Ya disitulah. Tapi karena kasih Tuhan, Sis Esther ini benar-benar mendapat jamahan secara langsung ya. Ini juga ada Pak Pendeta ini. Coba. Shalom Bapak Pendeta. Apa suara saya kecil ya? Ya, ya. Gimana, Bro? Kita kasih kesempatan untuk saudara-saudari yang lain Mau bisa bertanya bergerak. silahkan. Iya. Silahkan saudara-saudariku berkas yang ada di ruangan, silahkan. Iya, ini ada Bapak Pendeta, ada Mister Bro Arya ini, broku yang luar biasa ini juga sudah lama nggak nongol ini. Bro Arya, apa ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan tambahan? Sebut Pak Pendeta Kelihatan. boleh, Pak Pendeta Bram. Iya, ya, ini tadi saya undang. Kelihatannya masih ada kesibukan mungkin ya Pak Pendeta ya. Ya mungkin karena luar biasa juga, Bro. Apa sih yang mau ditanyakan? Karena masalahnya kan gini, Bro. Ini kan sudah lengkap, sangat lengkap ya Betul disampaikan. sekali. Nggak bertele-tele, nggak ada tadi ngaling-ngalingnya lah. Kalau orang Jawa itu bilang To nggak the ada tadi point. ngaling-ngaling. To the Iya, point.
to the point ya, langsung apa sih yang mau saya tanya ya. Tapi saya Iya yakin ini. bro ya, kalau seandainya bro ya, seandainya orang-orang seperti si Esther ya, mau mempertanyakan kebenaran-kebenaran dalam beragama. Karena pengertian beragama itu adalah pembentukan akhlak dan moralitas untuk manusia menjadi lebih baik, ya, memanusiakan manusia. Kalau mungkin saya pernah dengar itu ada istilah "Yablu minallah wa yablu minanas" ya. Iya, Ya, apa itu menjabatani manusia untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan penciptanya dan manusia dengan sesamanya manusia. Kan gitu tuh. iya, iya, iya. Kalau seandainya banyak orang berpikiran seperti si Esther, mungkin dunia ini akan dipenuhi damai kasih seperti yang diinginkan Tuhan ya bro ya. Itulah yang saya bilang itu yang sangat luar biasa. Ya itu yang disampaikan tadi itu kan hal yang sangat-sangat luar biasa. Itu kalau bukan sentuhan dari Roh Kudus, saya kira juga nggak mungkin. Jadi semuanya saya kembalikan ke Roh Kudus, ke Tuhan kita, ke Allah Tritunggal. Begitu baiknya Allah kepada anak-anaknya. Jadi memang itu tadi Bro Senopati. Tapi kan ada tertulis juga, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Itu memang semua harus terjadi, tapi bagaimana kita menyikapi, kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut damai di dalam Kristus atau ikut yang tidak damai? Itu kalau menurut saya Bro Senopati. Oh gitu ya. Atau Bro Serap mungkin punya pertanyaan untuk si Sester, silahkan. Ya, cara pribadi Iya, kita memang ya. Dijawil aja bro, kalau jawil ya. Silahkan, silahkan sih. ya ini buat saudara semua ya. Sebetulnya yang terjadi di dalam setiap kehidupan ini yang saya gunakan, yang saya terima. Saya yakin ini bukan karena kemampuan saya atau kemauan saya atau apapun. Ini sentuhan dari Allah. Lihat, Tuhan itu sudah menebus dosa kita semua. Tuhan nggak milih-milih. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang si A, si B, si C. Tuhan menebus dosa seluruh yang ada di bumi ini. Ikatan dosa itu dihancurkan oleh penyaliban Kristus. Tapi kenapa? Yang tanda tanya, kenapa kita sudah dengan ada bukti real mulai dari kesaksian, kesembuhan, terus perbuatan yang sebelum penyaliban ya, Kristus menyembuhkan orang buta sejak lahir, orang lumpuh, orang yang pendarahan 12 tahun. Itu tidak dianggap, malah memilih jalan yang salah. Dan malahan ada orang yang membuka aliran sendiri. Jadi saudaraku semua, saya undang saudara untuk introspeksi diri. Untuk introspeksi diri dalam hal apa? Mendengarkan suara Tuhan. Dan kita kalau sudah dengar suara Tuhan, kita jalin hubungan yang khusus, hubungan yang kudus juga. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Pasti dunia ini tidak akan kacau balau. Karena apa? Sumber kasih karunia, sumber kedamaian itu hanya ada di dalam Allah Tritunggal. Itu yang mau saya sampaikan, Bro Senopati. Ini juga, Sis Esther kan juga sudah menerima damai sejahtera yang luar biasa. Dari segala pergumulan, sudah menerima, sudah kembali mengikut Allah yang benar. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Mungkin Sis Esther mau menambahkan, mungkin ada yang mau kata-kata mutiara untuk Sis Esther, silahkan. Saya ini orangnya tidak pandai untuk merangkai kata-kata ya. Lebih baik saya coba. Tetapkan hati dan imanmu pada Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Amin. Itu saja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Sis Esther.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya, yang menggetarkan jiwa kita dan sungguh sangat mengharukan ya ketika beliau begitu menyaksikan ada salib di rumah calon suaminya. Beliau menangis karena ternyata Tuhan menuntunnya untuk kembali kepada Kristus. Luar biasa sekali saudara. Dan inilah bukti kasih Kristus yang tidak pernah undur, tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan benarlah yang dikatakan firman Tuhan adalah bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi memang sedari kecil, Tuhan telah memilih beliau untuk menjadi anaknya, menjadi anak Tuhan, untuk diselamatkan, untuk mengalami kasih Kristus. Dan itu telah terjadi dalam hidupnya. Nah, puji Tuhan, beliau hari ini bahagia dan terus melanjutkan perjalanannya untuk mengiringi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Baik Bapak Ibu semua, kita pun harus demikian. Tetaplah bersaksi, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi. Karena dengan kasih dan doa-doa kita akan terus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang harus diselamatkan, mereka yang harus mengalami Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita, yang hidup dan yang kudus. Tuhan berkati Bapak Ibu semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.